Halo, berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari winnerstocks.id. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya akan coba mengulas perdagangan hari ini. Hari ini marketnya berjalan sesuai prediksi kita kemarin ya Bapak Ibu ya. Amazing banget, bisa memprediksi ya. Jadi kita itu melihat chart, jadi kita fokus pada chart. Dan salah satu teori yang kita sampai hari ini masih gunakan yaitu teorinya Mr. Dow. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi di market, walaupun newsnya belum keluar, tapi pergerakan harga itu sudah tergambarkan di situ. Jadi biasanya harga sudah keluar, sudah bergerak dulu, baru kemudian newsnya baru tiba-tiba dirilis. Nah, jadi seringkali telat ya, seringkali telat. Itu yang kadang-kadang kita bertanya-tanya, kita suka kadang-kadang sebel. Kenapa sih ya? Ada apa sih dengan ini gitu? Atau baru, wah kok ternyata begini. Contoh hari ini kita di Bank Permata, tahu-tahu boom ya. Sampai orang apa nih? Kenapa nih gitu? Ternyata di koran sudah dirilis beritanya sih memang kalau beberapa waktu lalu kan sudah diakuisisi oleh Bangkok Bank dan nilai buku modalnya Bank Permata ini akan setara dengan 4 bank buku 4 ini ya. Jadi ada setara dengan BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan ini nanti Permata ini akan sejajar dengan mereka karena disupport modal baru dari Bangkok Bank ya. Nah, tahu-tahu Bank Permata melejit bank. Nah, bagi ada beberapa trader yang nggak aware dengan itu, kita nggak bisa, wah ini apa nih gitu. Sedangkan kalau yang sudah biasa lihat chart, begitu dia lihat ada pergerakan, langsung kita entry dan sempet saya kode tadi pagi tuh, yuk Bank Permata gitu. Luar biasa nih. Nah, saya juga masuknya sudah agak telat sebenarnya di 1275 atau 1250-an saya lupa kita, tapi saya belinya bertahap ya, belinya average. Karena apa belinya bertahap? Karena itu bid overnya itu gampang sekali hilang ya, cepat sekali dia pergerakannya, wah volatile banget. Jadi saya masuk bertahap sehingga average saya ada di 1290-an. Dan ketika dia mencapai 1400 buru-buru saya jual dulu gitu ya. Karena kita memang trading based on momentum aja, profit 8,5% waktu itu. Teman-teman juga sama, beberapa jual di 1450, 1400 dan penutupannya Bank Permata kalau nggak salah 1300 sekian deh. Coba saya cek. Ya, 1360. Jadi wah, itu kena suntik lah saya bilang itu. Kalau belinya di 1400-an galau nih ya, jadi galau. Oke. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join channel YouTube ini, baru pertama kali bergabung bersama kami. Kemarin saya ada satu video saya ulas bahwa hati-hati ya IHSG lawan koreksi. Dan hari ini tadi pagi benar-benar koreksi ya, sampai turun sampai minus hampir 1, sekian persen kalau nggak salah. Dan menjelang penutupan aja nih IHSG bisa balik ke level 5000. Jadi sebenarnya menurut saya ini masih riskan ya, cukup riskan. Secara dia tidak benar-benar dari bawah memang naik gitu kan. Jadi waspadai koreksi lanjutan di minggu-minggu ini. Dan informasi IHSG hari ini membukukan net sell ya, asing membukukan net sell minus 2 triliun. Nah, itu kan menurut saya itu cukup besar ya, secara kemarin-kemarin paling 200 miliar, 300 miliar, dan bahkan kemarin sempat membukukan net buy ya kan. Ini tahu-tahu bank minus 2 triliun. Nah, tapi candlenya hijau gitu ya. Candle hari ini ditutup hijau. Nah, ini yang menurut saya, wah kita harus waspada yang kayak begini-begini nih. Hati-hati jebakan Batman. Besok
dan lusa saya kok agak takut dengan koreksi. Dan kita sebenarnya sudah antisipasi ya dari kemarin saya kodenya ketika market hijau. Nah ini yang Bapak Ibu lihat di sini, ini kan di layar nih, sebenarnya yang bawah ini saya foto siang-siang tadi, nggak siang juga sih sebenarnya, masih jam sebelum sebelum market penutupan ya, masih sekitar jam 1-an lah saya buat ini. Nah ini kondisi masih merah ini ya, masih merah, dan minusnya waktu itu kalau nggak salah minus 0,5-an ya, masih 0,5-an. Jadi masih merah kondisinya. Dan kemarin kita tuh sudah kode sell on strength ya. Kemarin sudah kode sell on strength. Sebaiknya jual dulu ya kan, kita kosongin porto. Dan tadi pagi saya salah satunya sempat jual BRI kemarin di 3.230, dan tadi pagi saya serok di 3.090, 3.100 dan 3.110 kalau nggak salah. Jadi saya beli di 3 posisi itu. Dan hari ini penutupan BRI tadi kalau nggak salah di 3.120. Kan lumayan gitu lah. Jual 3.200, beli lagi 3.100, 3.090. BRI aja kita buat trading, kita buat tek-tek dulu. Jadi ya saat ini menurut saya kita lebih untuk trading pendek dulu ya. Jangan untuk trading dalam waktu seminggu, 2 minggu, better nanti dulu. Kecuali ada saham-saham emiten tertentu yang saya masih kode, contoh kayak BRPT dan TPIA saya masih hold. Hari ini TPIA anti badai ya, ketika yang lain turun, naik turun, dia diem aja, manteng aja di 7.800, 7.825, stay calm di situ terus sepanjang hari. Yang agak koreksi BRPT ya, 845, 800, penutupan 895 kalau nggak salah. Saya sih masih aman lah itu. Kalau kayak naik turun sekitar 10-20 poin buat saya nggak ada arti ya, masih keep calm aja, udah saya nggak liatin gitu. Jadi bagi Bapak Ibu silakan cermati untuk perdagangan besok, hati-hati ya, hati-hati. Dan ini portofolio kita, ini portofolio yang hari ini ya, ada Bank Permata, ada Bull ya, ada ISAT, terus ada Bank BCA, Bank BCA buat trading dalam waktu 15 menit 2% atau 3% tuh Pak Heri itu tadi, hebat. Ya, itu kegembiraan hari ini. Nyaris Bank Permata selesai sesiangan kita nggak belanja. Saya sesiangan nggak mantau lagi, udah diemin aja, duduk manis diem. Untuk besok ya lihat aja nanti naik turunnya besok bagaimana ya. Ya ini chart komposit hari ini. Seperti saya sudah katakan sebelumnya, IHSG mendadak ditutup hijau ya. Ini dia turun tadi katanya untuk nutup gap gitu ya, untuk nutup gap. Nah, tapi saya pikir gini, saat ini dia masih tertahan di level selendang ya, di level pucuk selendang. Karena nutup gapnya ini saya lihat nanggung banget. Nanti coba kita lihat 5 menitnya. Nah ini loh, dia tadi masih di bawah sini sebenarnya ya, masih di level ini saat 5 menit terakhir. Saya cuma mau rekam 5 menit terakhir memperlihatkan ini, tahu-tahu penutupan dia langsung jebret, langsung naik ke level 5 ribuan. Nah, bagus sih, bagus. Cuma saya melihat IHSG masih under pressure. Saya baru aman kalau IHSG besok bisa di atas ini, bisa di atas level 5.025, 5.023 itu saya baru aman ya. Target saya baru bisa ke skyline di level 5.065-an. Baru kemudian bisa ke V-line. Kalau belum bisa, saya masih warning untuk waspadai gejolak ya. Dia berpeluang untuk menguji support ini lagi ya. Itu yang saya pikir hati-hati dulu ya. Saya curiga dia masih akan koreksi menuju selendang lagi. Secara ini ekonomi Amerika lagi penuh gejolak ya. Kemarin Trump mengumumkan dia kalau dia COVID, terus nggak lama kemudian dia menunda pembahasan stimulus ya. Terus tadi sempat bilang jadi dibahas lagi. Jadi
Saya bingung kadang-kadang kepala negara kok bisa mencela-mencela gitu ya, pagi-pagi ngomong apa, sore ngomong apa udah berubah-berubah gitu. Jadi ya waspadai aja, waspadai kalau penuh gejolak nanti ke depannya masih masih akan ada goncangan-goncangan. Dan kalau Bapak Ibu yang memang posisi profit atau mau direalisasikan dulu nggak apa-apa ya. Saat ini mungkin kita stay cash dulu sementara untuk sisain uang sedikit aja yang di saham, jangan kurangin aja, kurangin porsinya di saham. Oke, ini composite-nya terus bagaimana dan secara sektoralnya. Sektoralnya coba kita cek. Kita mulai dari sektor agri, masih sideways ya, sektor agri masih sideways. Sektor mining sideways dan di bawah lagi ya. Ini agak mengkhawatirkan. Terus consumer yang mendingan ya. So, consumer yang mendingan. Kemudian ada finance. Nah, finance ini juga mendingan tadi. Saya berharap kalau dia besok finance bisa terbang ya. Berbahagialah yang tadi sempat serok finance ya, BRI, Mandiri ya, BRIS, BNI ya, BBCA ya, berbahagialah besok. Kemudian kalau ini finance besok terbang, potensial besok sih IHSG bisa hijau. Semoga harapan kita begitu ya. Tolong malam ini jangan dibikin aneh-aneh dengan tweet-tweet ya. Kok hobi banget nge-tweet ya itu ya. Terus trade juga masih ya, masih masih sideways ya. Infrastruktur masih sideways juga, ketahan di selendang. Basic industry menarik, cakep ya. Ini salah satu yang saya bertahan. Ada beberapa emiten yang nanti saya akan ulas, kasih rekomendasi di basic industry ini. Kemudian miscellaneous industry juga lumayan ya, mulai dia masuk ke dalam. Kemarin saya udah bilang Astra International ya dan IMAS itu salah satu yang mungkin bisa dicermati untuk perdagangan dalam beberapa waktu ke depan ini, dengan catatan nggak terlalu banyak, nggak ada perubahan lagi ya dengan aturan-aturannya, dan saya lihat sih peluangnya masih bagus ke depannya. Soalnya kenapa? Karena seperti Bapak Ibu ketahui sekarang lagi Indonesia sentimennya lagi nggak bagus tentang Omnibus Law ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Cipta Karya apa. Jadi lagi banyak pertentangan di masyarakat dan semoga urusan ini bisa segera tenang ya, segera berlalu. Pada dasarnya kita harusnya kasih kesempatan bagi pemerintah untuk melihat apakah aturan ini bisa mendatangkan investor apa enggak. Kalau bisa mendatangkan investor bukannya malah bagus ya. Jadi semakin banyak orang yang berinvestasi di Indonesia akan semakin baik. Seperti kita ketahui sebenarnya ada beberapa aturan yang memberatkan sehingga membuat investor itu agak sedikit kurang semangat ya kalau harus invest ke Indonesia. Oke, itu secara sektoral. Dan emitennya apa aja sih yang buat besok? Nah, saya coba cermatin salah satunya, ada 5 yang saya akan bahas. Satu adalah XL. XL ini trading buy jika mampu breakout 2220 ya. Jika dia bisa naik ke atas 2220, silakan untuk dicermati. Kemudian Cepin. Nah, Cepin ini juga bagus ya. Cepin ini saya sempat ngomong ke beberapa teman, kan beberapa bilang, Pak, Java bagaimana? Java, Cepin, kok udah lama ya? Kalau Java kan dalam beberapa waktu saya bilang ini buy aja dulu, Bapak Ibu buy Java. Kalau ada uang dingin buy, karena saat ini memang lagi tertahan, lagi sideways. Begitu pula dengan Cepin ya, Cepin juga sama, dan ternyata Cepin hari ini bagus ya, udah masuk kembali ke dalam selendang. Tantangan saya, challenge saya untuk Cepin adalah harus mampu naik ke atas selendang dulu nih. Dia harus naik ke atas selendang, lebih bagus kalau dia bisa breakout skyline, itu Cepin. Kemudian MDKA juga kena target lagi hari ini 1725. Kalau dia bisa breakout 1725, silahkan dicermati besok ya. Harusnya masih bisa bagus nih MDKA. Kemudian setelah MDKA, coba AISA. Setelah beberapa kali gagal breakout selendang, saya akan cermati untuk besok. Ingat ini volatility-nya tinggi, 11%.
Di saat market yang lagi tidak menentu ini, saya kadang-kadang untuk trading pendek kita trading cepat ya, scalping. Saya mengincar AISA untuk besok. Kalau dia besok bisa breakout ini 252, saya akan trading cepat ya untuk ambil 5-6%, syukur-syukur saya sampai 10-an%, kemudian keluar gitu. Nah, itu saya di AISA, jadi lebih untuk trading pendek sekali ya, sangat cepat. Kemudian ada gudang garam dan HMSP ini jadi satu ya, Bapak Ibu. Gudang garam dan HMSP jadi satu karena apa? Karena chartnya sama ya. Ini gudang garam dan ini HMSP. Silakan ya, yang dipilih mau yang mana. Pasti banyak kan pilihnya HMSP ya. Secara gudang garam transaksinya tinggi sekali ya, besar itu ya. Dia punya harganya besar. Nah, ini kalau bisa besok bisa lanjut lagi, target saya ke Skyline dulu ya, ke level 1580-an. Ini HMSP. Dan sudah 5 saham. Ini dulu dari saya hari ini. Semoga besok bisa hijau ya, bisa hijau. Lanjut, karena sektor finance saya lihat berpeluang untuk bisa membantu IHSG, pergerakan IHSG. Dengan catatan hari ini tidak ada tweet-tweet yang aneh-aneh. Itu dulu dari saya. Jaga kesehatan semua teman-teman. Protokol kesehatan diterapkan dengan penuh disiplin, gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan social distancing. Ya, oke, happy cuan semua. God bless.